Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Hai, gimana nih kabar kalian? Hari ini kita belajar PPKN tentang nilai-nilai Pancasila. Apa sih Pancasila itu? Ayo deh kita belajar. Pada umumnya Indonesia sangat luas, terlihat dari letak geografisnya. Lihat nih gambar kepulauan negara Indonesia. Dari gambarnya saja sudah terlihat kan kalau Indonesia adalah negara yang besar. Indonesia memiliki banyak sekali penduduk. Ya, lihat aja dari luasnya. Indonesia pasti banyak ya penduduknya. Masyarakat Indonesia sangat beragam, mulai dari beragam suku bangsa. Ada suku Batak, suku Dayak, suku Minahasa, dan masih banyak lagi. Kemudian Indonesia juga sangat beragam agamanya. Mulai dari agama Hindu, Buddha, Islam, Katolik, Kristen, atau Konghucu. Kemudian Indonesia juga memiliki banyak budaya, dari budaya Jawa, Sunda, Padang, dan lain-lain. Juga beragam bahasa. Ada bahasa Jawa, bahasa Madura, bahasa Betawi. Lalu gimana ya masyarakat Indonesia dapat hidup berdampingan dalam perbedaan ini? Ya, jawabannya ada pada Pancasila. Pancasila terdiri dari dua kata, yaitu panca dan sila. Panca sendiri berarti 5 dan sila berarti dasar. Jadi kita bisa simpulkan ada 5 dasar negara yang dianut Indonesia. Dari sini kita bisa tahu kalau Pancasila adalah dasar-dasar negara yang memberi arah dan tujuan masyarakat Indonesia untuk hidup dalam keberagaman. Jadi ibaratnya Pancasila ini seperti pengemudi negara Indonesia yang mengarahkan penumpangnya. Penumpangnya adalah warga Indonesia agar tetap hidup rukun dalam perbedaan. Oh ya, dasar negara atau Pancasila ini juga tertulis dalam kitab Negara Kertagama yang dikarang oleh Empu Prapanca. Sekarang kitabnya dimuseumkan ya. Kemudian Pancasila juga lahir pada 1 Juni 1945. Jadi setiap tanggal 1 Juni Pancasila ulang tahun ya. Atau kita memperingati 1 Juni sebagai Hari Pancasila. Selanjutnya, 5 dasar negara atau Pancasila itu juga tercantum pada lambang negara Indonesia, yaitu burung Garuda. Kalian sering kan melihat burung Garuda di depan kelas kalian? Ya, karena itu adalah lambang negara. Burung Garuda sendiri melambangkan kebajikan, kekuatan, keberanian, serta disiplin. Kemudian di kaki Garuda mencengkram pita bertuliskan Bhinneka Tunggal Ika yang merupakan semboyan negara Indonesia. Bhinneka Tunggal Ika artinya berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Jadi bisa dibilang walau kita beragam budaya, agama, suku, dan bahasa, kita tetap satu yaitu warga Indonesia. 5 dasar Pancasila memiliki simbol masing-masing. Sila pertama yaitu bintang perisai. Dan bunyi sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Selanjutnya simbol sila kedua yaitu rantai emas. Dengan bunyi sila kedua kemanusiaan yang adil dan beradab. Simbol sila ketiga adalah pohon beringin. Dengan bunyi sila ketiga Persatuan Indonesia. Simbol sila keempat adalah kepala banteng dengan bunyi sila keempat yaitu
kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang terakhir, sila kelima disimbolkan dengan padi dan kapas. Dengan bunyi sila, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, sekarang kalian sudah tahu kan simbol-simbol dari Pancasila serta bunyi dari masing-masing Pancasila. Setiap sila dari Pancasila memiliki nilai-nilai yang harus kita anut dalam hidup bermasyarakat agar tetap terjaga kerukunan dan persatuannya. Kira-kira apa saja sih nilai-nilai dari setiap sila dan gimana ya cara mengaplikasikannya pada kehidupan kita bermasyarakat? Next kita bahas satu-satu. Sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, memiliki nilai bahwa masyarakat Indonesia mengakui Tuhan adalah pencipta alam semesta dan menunjukkan bahwa setiap warga negara berhak atau bebas untuk memeluk agama sesuai keyakinan masing-masing. Jadi tidak ada paksaan ya, kalian harus beragama Islam, harus beragama Konghucu, harus beragama Hindu. Tidak ada. Jadi sesuai keyakinan masing-masing. Next, contoh dalam kesehari-harinya adalah taat beribadah sesuai dengan keyakinan masing-masing. Kemudian berdoa sebelum makan. Itu termasuk nilai Pancasila dari sila pertama. Yang ketiga, tidak memaksakan kehendak orang lain untuk mengikuti keyakinan diri sendiri. Jadi kita tidak boleh ya memaksakan teman kita untuk percaya keyakinan kita. Dilarang. Next, menghormati perbedaan keyakinan atau agama. Yang kelima ada berteman dengan siapa saja tanpa membedakan keyakinan atau agama yang dianutnya. Lihat nih masing-masing gambarnya. Ada beribadah, berdoa sebelum makan, dan berteman dengan berbeda keyakinan. Selanjutnya adalah sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Memiliki nilai bahwa setiap masyarakat memiliki kedudukan yang sama. Semuanya diharapkan mampu memiliki sikap kemanusiaan antar sesama. Jadi tidak ada ya perbedaannya dia kaya, dia miskin, dia suku A, dia suku B, semuanya sama. Contohnya seperti saling menolong, berteman dengan siapa saja tanpa membedakan suku, ras, agama, dan bersikap toleransi. Apa itu toleransi? Oh, toleransi adalah sikap saling menghargai dan menghormati segala perbedaan antar sesama. Oke, kita lihat yuk gimana sih aplikasinya pada kehidupan sehari-hari. Contoh dalam kesehari-hari yaitu menolong seseorang yang sedang kesusahan. Ingat ya, tanpa membeda-bedakan. Kedua, saling berbagi dan saling memberi. Yang ketiga, menjenguk teman atau saudara yang sakit. Yang keempat, berteman dengan siapa saja tanpa memandang suku, ras, agama, maupun fisik. Nah, lihat nih masing-masing gambarnya. Ketika ada teman yang jatuh dari sepeda, kita harus menolongnya. Kemudian ketika ada saudara kita yang terkena bencana, kita harus siap membantunya. Kemudian kalau ada teman sakit, kita harus menjenguknya ya, atau mendoakannya. Kemudian ketika ada teman yang tidak bawa makan, kita harus berbagi ya. Dan kita harus berteman dengan siapa saja tanpa melihat suku, ras, agama maupun fisiknya. Sudah paham kan? Oke, next kita bahas tentang sila ketiga, Persatuan Indonesia.
Nilai yang terkandung pada sila ketiga ini adalah menjaga persatuan dan kesatuan negara Indonesia dengan menerapkan rasa cinta tanah air, cinta produk lokal Indonesia, serta rela berkorban demi bangsa dan negara. Hmm, Gimana ya contoh penerapan persatuan Indonesia ini? Kita lihat. Contohnya, yang pertama, gotong royong membangun balai desa. Kemudian melakukan kerja bakti membersihkan lingkungan sekitar. Yang ketiga, mencintai produk lokal dengan menggunakan batik. Yang keempat, mendukung produksi produk lokal. Nah, ini nih gambar contohnya. Oke, kalian paham? Kita lanjut untuk sila keempat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Pada sila ini terkandung nilai bahwa setiap warga negara memiliki persamaan derajat maupun kedudukan yang sama untuk melaksanakan kepentingan negara dan masyarakat. Jadi, kalian memiliki hak dan kewajiban yang sama ya dalam melaksanakan kepentingan bermasyarakat. Contohnya seperti lebih mengutamakan kepentingan bersama daripada kepentingan diri sendiri dan tidak memaksakan kehendak orang lain. Itu adalah nilai dari sila keempat. Next, kita lihat gimana ya pengaplikasiannya dalam kehidupan sehari-hari. Contoh dalam kesehari-hari yang pertama, musyawarah untuk mufakat. Seperti ketika pemilihan ketua kelas atau ketua RT, itu adalah musyawarah untuk mufakat. Yang kedua, menyelesaikan masalah bersama dengan berdiskusi dan tanggung jawab. Jadi, ketika kalian punya masalah dengan teman kalian, kalian harus bicara ya, kalian harus diskusikan bagaimana ya cara menyelesaikan masalahnya. Dan kalian harus bertanggung jawab atas apa yang kalian lakukan. Oke? Selanjutnya, menghargai pendapat teman atau orang lain ketika sedang berdiskusi. Jadi, kalau kalian sedang berdiskusi, kalian harus mendengarkan pendapat orang lain ya. Tidak boleh menyela atau memotong pembicaraan. Yang terakhir, tidak memaksakan kehendak orang lain. Lihat nih masing-masing gambarnya. Sudah paham kan bagaimana penerapan sila keempat dalam kehidupan sehari-hari? Next, kita bahas sila terakhir, yaitu sila kelima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pada sila kelima ini mengandung nilai sikap yang adil dan menghargai hasil karya atau pekerjaan orang lain. Jadi kita harus menghargai ya hasil usaha dari teman kita atau orang lain. Hal ini agar mewujudkan sikap kebersamaan yang tinggi. Kita juga harus dapat bersikap adil dalam kondisi tertentu, seperti membagi tugas kelompok ketika kita mendapatkan tugas secara berkelompok dari guru. Jadi harus adil ya. Next, kita lihat gimana penerapan sila kelima dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya adalah bersikap adil dalam kondisi tertentu. Kita lihat nih gambar 3 anak yang sedang menonton sepak bola. Gambar sebelah kiri itu adalah sikap yang kurang adil ya. Karena anak paling kecil tidak bisa melihat pertandingan sepak bola. Jadi dalam bersikap adil kita harus melihat kondisi terlebih dahulu. Kita tidak bisa adil secara merata. Kita sesuaikan dengan yang membutuhkan dan memiliki kemampuan yang lebih. Paham ya? Next, yang kedua,
tidak boros dan bersikap hemat. Yang ketiga, mengutamakan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi. Yang keempat, suka berbagi secara adil tanpa membeda-bedakan teman. Sekarang kalian sudah paham kan? Atau masih bingung? Kita latihan aja yuk. Nah, di sini ada beberapa gambar nih. Kira-kira gambar ke-1 sampai ke-6 termasuk dalam sila keberapa ya? Ayo kita coba kerjakan ya. Pada gambar 1, berdoa sebelum makan kira-kira termasuk penerapan sila keberapa ya? Hayo, sila keberapa? Ya, betul sekali. Berdoa sebelum makan merupakan penerapan nilai dari sila pertama. Gambar kedua itu adalah kerja bakti membersihkan lingkungan sekitar ya. Kira-kira termasuk penerapan nilai sikap dari sila keberapa ya? Ya, benar sekali. Kerja bakti membersihkan lingkungan merupakan nilai sikap dari sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Next, gambar ketiga. Wah, kelihatannya dia berteman dengan siapa saja ya, tanpa membedakan agama. Karena terlihat tuh dari cara berpakaiannya. Kira-kira gambar ketiga termasuk penerapan sila keberapa ya? Ya, gambar ketiga adalah penerapan dari nilai sila kedua, yaitu berteman dengan siapa saja. Next, keempat menunjukkan keluarga yang sedang beribadah. Sepertinya agamanya Hindu ya. Kira-kira taat beribadah termasuk penerapan sila keberapa ya? Ya, benar sekali. Taat beribadah sesuai keyakinan masing-masing merupakan nilai sikap sila ke-1. Next, gambar kelima. Sepertinya mereka sedang berdiskusi nih. Kira-kira penerapan sila keberapa ya dari gambar 5? Berdiskusi untuk memecahkan suatu masalah merupakan nilai sikap dari sila keempat. Next, gambar ke-6. Yang terakhir nih. Sepertinya itu ada yang berduka ya. Jadi kita harus menghormati. Kira-kira penerapan sila keberapa ya? Ya, benar sekali. Menghormati seseorang yang meninggal merupakan nilai sikap sila kedua. Selesai juga kita belajar tentang PPKN. Sekarang kalian sudah paham kan tentang nilai-nilai dari Pancasila, dari sila pertama sampai sila kelima. Dan juga penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Ibu harap kalian bisa ya menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kalian tidak boleh membeda-bedakan teman, kalian harus taat beribadah, kalian harus berdiskusi ketika ada masalah, dan juga tidak boleh boros. Oke? Oh iya, jangan lupa like and subscribe. Bye-bye.